Kembali di iNews Malam, pemirsa, ribuan kendaraan padati jalur utama menuju gerbang tol Paster di momen arus balik libur panjang Isra Miraj. Sebanyak 32.000 lebih kendaraan mengarah ke Jakarta melalui gerbang tol Paster. Hari terakhir libur panjang Isra Miraj, ribuan kendaraan dari berbagai daerah memadati jalur utama menuju gerbang tol Paster. Salah satunya di Jalan Dr. Junjunan, di mana penumpukan kendaraan mengular dari simpang Paster hingga kawasan flyover Pasopati atau mengular hingga 3 km. Selain itu, banyaknya kendaraan yang berhenti untuk membeli oleh-oleh di sepanjang jalan juga memperparah kepadatan kendaraan. Dari data Jasa Marga, sebanyak 32.752 kendaraan masuk ke gerbang tol Paster untuk kembali ke kota asalnya, mengingat esok hari masyarakat sudah mulai beraktivitas secara normal. Pemirsa, banjir kembali merendam perumahan warga di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini merupakan banjir kedua yang terjadi di awal tahun 2026 dan merupakan yang terparah. Pasca hujan deras dengan durasi cukup lama, sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi titik terparah dan belum surut hingga Minggu malam. Setidaknya 760 rumah di RW 10, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Sebagian warga mengungsi ke rumah ketua RT, sementara yang lainnya memilih bertahan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada akan terjadinya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor yang salah satu penyebabnya akibat faktor cuaca. Dalam beberapa hari ke depan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek dengan potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat. Lalu durasi hujan yang cukup panjang diperkirakan pada menjelang malam hingga menjelang dini hari, lalu juga pada sore dan malam hari. Di mana hal ini akan mempengaruhi atau dapat memicu bencana hidrometeorologi atau yang biasa kita terjadi gitu ya, seperti banjir, kemudian genangan gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi bersama, terutama untuk daerah-daerah yang memang memiliki tingkat kerentanan dan resiko yang tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, karena bencana hidrometeorologi salah satunya memang dipicu oleh cuaca dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Secara umum kondisi potensi hujan di wilayah Indonesia cenderung lebih merata, namun untuk intensitas hujan yang lebih signifikan gitu yaitu di sekitar wilayah Jakarta Barat, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian sebagian besar wilayah Bogor, lalu sebagian wilayah Depok dan wilayah Bekasi. Pemirsa, hujan sejak pagi mengakibatkan banjir di depan WTC Mangga 2 arah Senen, membuat jalanan lumpuh tidak dapat dilewati. Jalanan tidak dapat dilalui kendaraan sehingga diberlakukan kontraflow melalui jalur khusus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari sisi kanan. Namun nampak beberapa kendaraan tinggi dan juga bus masih dapat melalui jalan tersebut. Beberapa warga dan petugas gabungan turut membantu mengatur lalu lintas setempat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Mangga 2, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika. Selamat malam, Naura. Setinggi apa banjir di sana dan seperti apa situasi terkini?
Ya, selamat malam Kevin dan pemirsa. Hingga di malam hari ini untuk kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara masih terendam banjir sejak pagi, siang hingga di malam hari ini. Dan memang untuk banjir ini sebenarnya berangsur surut begitu. Namun memang untuk saat ini kendaraan-kendaraan masih belum bisa melintas di jalan ini secara leluasa, sehingga dengan adanya begitu dari kepolisian setempat ini sudah memberlakukan ada rekayasa lalu lintas. Salah satunya tadi di sore hari itu sempat ada kontraflow di mana kendaraan dapat melintas melalui jalur yang berada di seberang dari jalan tempat saya melaporkan saat ini. Namun kontraflow sudah diberhentikan karena mengingat dan juga melihat dari situasi kendaraan sudah atau lalu lintas sudah kembali normal, sehingga untuk saat ini rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan adalah di mana untuk seluruh kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 dan juga Transjakarta pastinya ini harus melintas di jalur khusus Transjakarta, sehingga harus bergantian untuk masuk ke jalur khusus Transjakarta, di mana kalau untuk bergantiannya ini bisa terlihat di belakang saya, ini untuk beberapa Transjakarta dan juga tadi ke kendaraan dari roda 2, roda 4 ini mengantri seperti itu untuk bisa masuk ke jalur tersebut. Namun memang ada beberapa kendaraan seperti jenis SUV ataupun minibus yang ini mereka tetap menerobos dan juga melalui banjir yang ada di sini, karena memang untuk banjirnya saat ini itu sudah diperkirakan dengan ketinggian 20 hingga 25 cm, sehingga memang sudah bisa dilalui untuk jenis-jenis mobil tertentu. Namun kalau misalnya untuk mobil yang berukuran kecil ataupun mobil sedan, kalau misalnya melintas di jalan ini untuk petugas tidak menyarankan, sehingga disarankan untuk mengambil jalur yang berada di sebelahnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang untuk hujan yang terus mengguyur Jakarta sejak pagi hingga di siang hari ini mengakibatkan untuk beberapa ruas di Jakarta ini terendam banjir, dan salah satunya ada di sini. Dan tadi saya belum melihat adanya perahu karet yang berada di sini yang sekiranya mengevakuasi warga, karena memang warga di sini masih terus beraktivitas di tengah banjir, beraktivitas seperti biasa. Dan juga pastinya dari kepolisian setempat dan dari petugas Transjakarta pun, dan juga bahkan dari warga ikut turun tangan juga membantu untuk memberikan informasi dan juga mengatur lalu lintas yang ada di sini. Sementara itu, Kevin. Baik, masih ada genangan banjir di kawasan Mangga 2, Jakarta. Terima kasih Naura atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, diguyur hujan sejak Sabtu malam, Jalan Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 80 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang menerobos banjir alami mati mesin. Inilah banjir yang merendam Jalan Pantai Utara, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Minggu pagi. Para pengendara yang melintas dari arah Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya alami mati mesin akibat menerobos banjir. Para pedagang yang berada di pinggir jalan terpaksa tutup karena banjir, bahkan pintu akses masuk RSUD Kabupaten Bekasi tergenang banjir. Banjir setinggi 70 cm akibat dari hujan sejak Sabtu malam dan juga sistem drainasi yang buruk. Para pengendara berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera membenahi drainase yang buruk sehingga tidak banjir saat turun hujan. Lebih dari satu pekan banjir di Pati, Jawa Tengah masih menggenangi 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Puluhan ribu jiwa terdampak terpaksa mengungsi. Bahkan BNPB Pusat menetapkan Pati sebagai daerah darurat banjir. Ratusan desa di Pati masih terkepung banjir. Sebanyak 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan dan 78.000 rumah warga masih terdampak banjir dan terpaksa mengungsi. Desa yang paling parah terdampak banjir diantaranya ada di Bumirejo, Kecamatan Juwana, Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, dan Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati. Bupati pun menetapkan status tanggap darurat banjir untuk Kabupaten Pati. Meski logistik aman hingga Minggu 20 Januari, namun untuk hari selanjutnya belum ada cadangan logistik. Petugas yang memasak pun kewalahan karena didominasi oleh warga sekitar yang rumahnya terendam banjir. Pemerintah desa berharap terdapat tambahan relawan untuk membantu memasak logistik bahan makanan. Sementara pemirsa, hingga saat ini jalur kereta api Petak Pekalongan Sragi
di Pekalongan, Jawa Tengah masih terendam banjir. Meski bisa dilintasi, rangkaian kereta harus berjalan dengan kecepatan rendah dan ditarik dengan lokomotif khusus. Gangguan serius terjadi pada jalur rel di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, memaksa PT KAI membatalkan puluhan perjalanan kereta api penumpang. Meski di jalur hilir atau Semarang, Jakarta, kereta sudah mulai bisa melintas, namun harus ekstra pelan dan hati-hati. Sementara menurut petugas, banjir yang menggenangi rel di Pekalongan membuat 8 perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. PT KAI mencatat ada hampir 5.000 penumpang membatalkan perjalanannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Suryono Soekarno di Pekalongan dan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya akan ke Suryono terlebih dahulu. Suryono, seperti apa kondisi banjir saat ini di sana? Baik, Kevin. Untuk malam ini kondisi banjir di Kota Pekalongan masih tinggi dan belum surut di beberapa lokasi. Seperti saya ini berada di Pekalongan Barat, tepatnya dekat dengan pemerintah kota atau balai kota. Ini ketinggian air jalan utama menuju pemerintah kota ini atau balai kota ini sekitar 50 sampai 60 cm. Praktis lokasi ini tidak bisa dilalui dengan mobil atau kendaraan kecil maupun sedang. Motor juga tidak bisa lewat di sini. Ini adalah kawasan perekonomian, bisa saya tunjukkan. Beberapa toko di sini yang biasanya ramai pengunjung atau konsumen, namun malam ini nampak sepi karena tidak ada pengunjung karena kondisi banjir yang cukup tinggi. Lokasi ini adalah lokasi strategis ekonomi, namun saat ini dapat dikatakan lumpuh karena kondisi banjir belum surut dari 2 hari ini terakhir. Dan untuk pengungsi saat ini masih berada di 2 lokasi, yaitu di Aula Kecamatan dan Masjid Al-Karomah di Kota Pekalongan, sedang di kabupaten ada di 3 lokasi. Kevin. Baik, masih tergenang banjir di Pekalongan. Selanjutnya ada Vindi Agil di Pati. Vindi, seperti apa situasi terkini di sana saat ini? Selamat malam, Kevin, yang ada di studio dan penonton yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Desa Bumirejo, Kecamatan Juwana, yang mana saat ini saya tepat di depan posko kesehatan dan posko pengungsian sementara warga Bumirejo. Bisa kita laporkan bahwasannya di Desa Bumirejo ini ada beberapa desa, ya, diantaranya ada 5 desa diantaranya itu di belakang, sekitar perkiraan warga itu sekitar 7.500 warga di sini tergenang banjir. Dan dapat kami laporkan ketinggian, kita perlihatkan ya, ketinggian air di sini itu mencapai 1,5 meter. Dan ini kita bisa lihat di sini ada perahu-perahu dari Satpol Airut ataupun dari pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan kegiatan ataupun mobilitas warga sehari-hari. Dan semakin kita ke sana, Kevin, semakin dalam, bahkan tepat di bawah tiang lampu itu di sana, itu ketinggian air sudah mencapai sedada orang dewasa. Di sini kita bisa lihatkan warga yang mengungsi di posko ini, itu mereka menghibur diri dengan cara memancing, karena selain warga yang terdampak di sini itu banyak sekali kolam-kolam warga yang memelihara ikan kemudian lepas di sini. Kemudian kita bisa perlihatkan bahwasannya di posko kesehatan ini warga juga sudah mulai mengeluhkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal, terus mual dan lain sebagainya karena ketinggian air di sini belum juga surut. Bahkan ketinggian air ini terus menambah seiring berjalannya waktu karena cuaca di sini itu masih terus diguyur hujan setiap hari. Dan di desa ini tepat di pinggir Sungai Silugonggo yang mana. Oke. Baik. Terima kasih Vindi melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah bahwa masih terjadi genangan di sana, dan sebelumnya ada rekan Suryono Soekarno dari Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas dan hati-hati di sana. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu, Saraung, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. News Malam segera kembali.